Bab 434. Undangan Nona Hanako. Setelah meninggalkan perguruan Sly, Kenshi Harimurti berjalan kembali ke kamar sewaan sendirian. Hari ini keluar untuk perjalanan lain dengan sia-sia, bahkan lebih buruk daripada 2 hari sebelumnya. Meskipun dia melihat Ryo Sly yang sakit parah dan dalam keadaan koma, putri Ryo Sly dan dokter bernama Jaka Tanuji menganggapnya sebagai pembohong dengan motif dan tidak mempercayainya, dia juga tidak mengizinkannya mengobati Ryo Sly. Perasaan menjadi begitu kuat ini membuatnya merasa sangat buruk. Dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di Kyoto, hanya orang perantauan bernama Ryo Sly yang dapat melakukan sesuatu untuknya. Tetapi Ryo Sly setara dengan orang lumpuh, dan bahkan mungkin mati karena sakit, tidak dapat memberinya bantuan apapun, yang membuat dia jatuh ke dalam kesulitan yang sulit. Saya tidak tahu bagaimana menemukan pendeta tua bernama Ishikawa Hachiro. Sebenarnya, dia masih memiliki cara untuk menghubungi Yumiko Kagawa, dan mencoba untuk mendapatkan informasi penawar dari mulut Yumiko, tetapi berurusan dengan Yumiko terlalu berbahaya. Pada saat ini, ponselnya berdering, dan dia tidak tahu siapa yang menelpon. Layar ponsel menampilkan nomor telepon rumah. Setelah Kenshi Harimurti membacanya, dia sedikit ragu-ragu dan tidak tahu apakah harus menjawabnya atau tidak. Sejak dia datang ke Tokyo, dia telah berganti nomor lokal di Kyoto, yang khusus digunakan untuk berbisnis di Tokyo, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui nomor ponselnya, karena dia memiliki sedikit teman di Tokyo. Dia curiga itu telepon dari putri Ryo Sly, Nindi Sly, karena ketika dia meninggalkan aula tadi, dia meninggalkan nomor telepon untuk Nindi Sly, dan ketika dia memikirkan Nindi Sly, dia secara naluriah mulai meragukan apakah Ryo Sly terjadi situasi buruk. Halo. Kenshi Harimurti dengan cepat terhubung ke telepon dan mengatakan sesuatu kepada pihak lain. Di telepon, suara wanita yang akrab dan manis keluar. Itu adalah suara Nona Hanako, pelayan yang mengikuti sisi Yumiko. Halo, apakah ini Tuan Kenan Harimurti? Kenshi Harimurti mendengar suara pelayan di sebelah Yumiko, dan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain mengetahui nomor teleponnya. Kartu nama Kenan Harimurti dengan nomor kantornya di Kyoto, jadi orang-orang menelpon sesuai dengan nomor pada kartu nama. Halo, Nona Hanako, ada apa Anda menelpon saya? Kenshi Harimurti dengan hati-hati mengangkat napas dan mengubah suara aslinya. Sekarang dia berbicara dengan suara yang sama dengan Kenan Harimurti 2 hari yang lalu. Melakukan hal ini dapat mencegah masalah sebelum terjadi agar tidak dicurigai oleh pihak lain. Tuan Harimurti, ada sesuatu yang ingin saya katakan dengan Anda. Nona Yumiko dalam suasana hati yang buruk selama 2 hari terakhir, dan dia linglung dalam segala hal, jadi saya diam-diam menelpon Tuan. Mungkin setelah melihat Tuan, suasana hati Nona akan membaik. Suara Hanako di telepon tidak bersalah dan lucu, dan ada sedikit antisipasi dalam nada suaranya, tetapi Kenshi Harimurti diam-diam mengerutkan kening setelah dia memahaminya. Dia tidak tahu apakah panggilan mendadak Hanako untuk mengundangnya adalah niat asli Yumiko. Jika demikian, dia meragukan bahwa Yumiko memiliki motif tersembunyi. Mungkin Yumiko masih meragukan dirinya sendiri dan ingin menguji dirinya lebih jauh. Kenshi Harimurti tidak berani gegabah dan mencoba dengan hati-hati. Nona Hanako, saya tidak begitu mengerti, mengapa menurut Anda yang mulia Yumiko sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi jika saya pergi untuk menemaninya, dia akan merasa lebih baik. Hanako tersenyum manis, hal semacam ini lebih rumit untuk dijelaskan. Hanako tidak bisa menjelaskannya di telepon. Dapat dilihat bahwa tuan dan wanita muda berhubungan baik. Jika nona muda melihat Anda datang mengunjunginya, Hanako percaya bahwa nona muda akan sangat bahagia. Mendengar undangan Nona Hanako lagi, Kenshi Harimurti bahkan lebih waspada dan berkata dengan nada halus, saya benar-benar minta maaf, Nona Hanako. Sejujurnya, saya tidak punya waktu. Saya harus keluar untuk wawancara nanti, jadi saya tidak punya waktu untuk menjadi tamu yang mulia. Nada Hanako sedikit kecewa, dan dia berkata, kalau begitu, Tuan Harimurti, kapan Anda bebas? Apakah ada waktu besok? Ramalan mengatakan akan cerah. Jika Tuan punya waktu, Hanako ingin mengundang Tuan. Kenshi Harimurti diam-diam sakit kepala, jadi dia berkata dengan cara yang sulit, maaf, Nona Hanako, saya tidak yakin apakah aku punya waktu besok. Begitukah? Hanako semakin bingung di telepon, dan dia berkata setelah beberapa saat, kalau begitu Hanako tidak akan mengganggu Tuan. Ketika Tuan bebas di lain hari, Hanako akan menelpon lagi. Setelah menutup telepon, Kenshi Harimurti menghela napas lega. Dia merasa bahwa dia mungkin menjadi sasaran Yumiko sendiri. Sekarang, panggilan telepon tadi dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah sinyal yang buruk. Di ujung telepon yang lain, Hanako menutup telepon dengan wajah penuh kekecewaan dan bergumam sedih, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Jika tuan muda dari keluarga kelas atas itu, jika saya mengundang mereka untuk menemani nona muda, mereka pasti akan tersanjung dan akan sangat terkejut. Memberiku terima kasih dengan penuh semangat, tetapi Kenan Harimurti, orang aneh, sepertinya tidak menghargai kesempatan ini sama sekali. Di taman belakang, Yumiko duduk di pavilion segi 8,
menatap ikan mas merah yang berenang di air, tanpa berkedip, seolah berpikir. Hanako datang ke sisinya, dan melihat bahwa nona muda tidak menyadari kedatangannya sama sekali. Dia terbatuk ringan, dan Yumiko menoleh dan menatapnya. Nona, saya baru saja menelpon Kenan Harimurti dan ingin dia datang untuk menemani Anda, tetapi Tuan Harimurti mengatakan bahwa tidak ada waktu. Yumiko menoleh setelah mendengar ini, rona merah muncul di wajahnya yang cantik, dan memercikkan kata, Hanako, jangan panggil Tuan Harimurti, aku tidak butuh siapapun untuk menemaniku. Faktanya, apa yang dia katakan tidak tulus, karena saat Hanako pergi untuk menelpon Kenan Harimurti lebih awal, dia tahu itu, tetapi dia tidak menghentikannya. Dia tidak tahu mengapa dia begitu aneh. Sejak kemunculan Kenan Harimurti, yang sangat mirip dengan Kenzi Harimurti, emosi yang kompleks melonjak di hatinya. Nona, Hanako tahu apa yang ada di hatimu. 2 hari terakhir ini, Nona tidak memikirkan makan dan minum, dan terkadang dia duduk sendirian di pavilion dengan linglung. Hanako tahu bahwa Nona muda pasti sangat menginginkan untuk melihat Kenan Harimurti. Hanako telah bersama Yumiko sejak dia masih kecil. Hanako secara alami dapat memahami pemikiran macam apa yang dimiliki Yumiko. Yumiko tidak menyangkalnya. Bahkan, dia juga tahu bahwa kondisinya saat ini tidak baik. Hanya karena seorang Kenan Harimurti yang mirip dengan Kenzi Harimurti muncul, itu membuatnya gelisah dan tidak tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menjatuhkan sisa makanan ikan di tangannya, bangkit dan berkata, Hanako, ikut aku menemui Guru Ishikawa. Kudengar dia telah kembali ke istana, aku ingin bermain catur dengannya. Oke. Melihat bahwa Nona tampaknya telah menghilangkan keadaan kekurangan energi itu, dia bertepuk tangan dengan gembira, lalu menemaninya dengan penuh kasih sayang, dan berjalan keluar dari taman belakang bersama-sama. Namun, pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari tanah, dan seluruh bumi tiba-tiba mulai bergetar. Yumiko dan Hanako goyah di bawah kaki mereka, dan tubuh mereka mulai miring. Kedua nona itu dengan cepat saling mendukung dan menstabilkan posisi mereka dengan tubuh gemetar. Suara keras terus menyebar. Melihat sekeliling, pavilion dan rumah di seluruh taman belakang mulai bergetar hebat, genteng runtuh, ikan mas di danau melompat keluar dari air satu demi satu, dan tanah di depan mereka menggoncang hebat di bumi, celah besar perlahan-lahan terbuka. Tidak bagus. Hanako dan Yumiko saling berpandangan, wajah cantik kedua nona muda menjadi pucat, dan pada saat yang sama mereka berkata dengan ngeri, gempa. Bab 435. Bencana alam mendadak. Pada hari ini, pada hari kelima setelah Kenzi Harimurti melintasi Samudra Timur, gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter terjadi di perairan Teluk Kyoto di Samudra Timur. Ini adalah pertama kalinya Kenzi Harimurti mengalami gempa bumi dalam hidupnya. Ketika gempa datang, dia masih di rumah sewaannya, melihat keluar jendela dengan gugup, khawatir tentang tram yang melambat dan bengkok. Mendengar suara keras di luar rumah dan suara lari, Kenzi Harimurti menyadari bahwa dia harus meninggalkan kamarnya saat gempa. Bang 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 bang, kali ini pintu dibanting. Segera setelah Kenzi Harimurti membuka pintu, Dian Utami dengan cemas menyeretnya ke tangga. Saat dia berlari, dia berkata kepadanya, cepat dan tinggalkan gedung itu sesegera mungkin. Jangan berdiri di samping tembok. Dia terus berlari untuk jarak yang jauh dan datang ke alun-alun tempat orang banyak berkumpul, dan Dian Utami berhenti, menepuk dadanya, terengah-engah dan beristirahat sedikit. Kenzi Harimurti melihat kerumunan di sekitar mereka. Meskipun mereka gugup, mereka tidak tampak panik. Sebagian besar dari mereka ada di sana untuk mengamati kerusakan bangunan. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan memotret gempa. Kenzi Harimurti memandang Dian Utami dan bertanya, apakah bencana gempa bumi semacam ini sering terjadi di sini di Jepang? Dian Utami melihat jalan yang retak di depan, dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, ada banyak gempa bumi di Jepang, dan sering dilaporkan di TV, tetapi di Kyoto, jarang terjadi gempa di daerah ini. Saya telah tinggal di Kyoto selama lebih dari setahun, dan saya hanya mengalami 2 gempa bumi. Pertama kali hanya gempa kecil, dan kali ini sangat kuat, dan pasti akan membawa banyak masalah. Tepat saat dia berbicara, gempa datang dan pergi dengan cepat. Hanya dalam setengah menit, getarannya telah hilang. Kenzi Harimurti melihat ke gedung yang dia sewa, dan tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan, jadi dia bertanya, sekarang gempa telah berhenti, bisakah saya kembali ke kamar saya ingin mendapatkan sesuatu. Tidak. Dian Utami menghentikannya dan berkata, jangan mengambil apapun. Bencana gempa bukanlah lelucon. Tempat ini tidak seperti di Asia jauh. Aku tidak tahu kapan akan ada gempa susulan yang kuat. Jika kamu tidak dapat melarikan diri, itu akan merepotkan. Kenzi Harimurti memandang orang-orang lokal di sekitar, dan memang, tidak ada yang meninggalkan area terbuka, mengetahui bahwa Dian Utami benar, dia tidak bersikeras lagi. Dengan kemampuannya saat ini, meskipun ia memiliki beberapa kekuatan kultivasi realitas yang berbeda dari orang biasa, ia masih jauh dari mampu melawan bencana langit dan bumi.
Dian Utami berkata, jangan tinggal di gedung sewaan hari ini. Ikutlah denganku, aku punya saudara perempuan yang memiliki bar. Ini adalah jenis bangunan tahan gempa dengan hanya 2 lantai. Ayo pergi ke tempat temanku dan hari ini mari kita berhenti bicarakan itu. Dian Utami hanya mengenakan piyama renda yang ringan dan transparan, jadi dia jelas tidak bisa tinggal di luar lebih lama. Dia pergi ke arah lain dan berjalan ke sana sendirian. Situasi Kenzi Harimurti tidak jauh lebih baik, pakaiannya rapi, tetapi dia mengenakan sepasang sandal, jadi dia harus mengikutinya dan pergi ke bar temannya. Saat senja, Kenzi Harimurti mengikuti Dian Utami ke sebuah bar di blok lain. Keduanya diterima oleh seorang gadis modis bernama Lily Xiang. Ketika dia melihat pakaian Dian Utami, dia hanya tersenyum. Bersama Dian Utami dan Kenzi Harimurti, mereka datang ke sebuah kamar studi kecil. Maaf, malam ini saya akan tidak banyak membantu untuk kalian berdua. Jika Anda bisa datang 2 menit lebih awal, akan ada kamar tidur yang layak. Tapi sekarang, teman saya yang lain tinggal di sini. Di tempat seperti ini sudah jarang ada tempat tinggal setiap saat. Dian Utami dengan cepat berterima kasih padanya dan duduk di sini. Setelah pemiliknya pergi, Kenzi Harimurti melihat lingkungan ruang kerja yang buruk. Luasnya paling banyak 7 atau 8 meter persegi. Tidak ada tempat tidur atau sofa, hanya rak buku dan meja. Dia merasa tidak enak tidur di sini malam ini. Bukannya dia pikir itu tidak cukup untuk tidur di lantai, tetapi area belajarnya terlalu kecil. Jika dia dan Dian Utami tidur sendirian di kamar ini, dia selalu berpikir itu tidak pantas. Dian Utami menatapnya, dan sepertinya melalui ekspresinya, dia bisa tahu apa yang ada di pikirannya. Dian Utami memeluk lengan ke dada dan memperingatkan langsung, Kenzi Harimurti, mari kita buat peraturan dulu. Demi kamu terlihat seperti orang yang jujur, kita berdua akan puas tidur di lantai dan bermalam di sini. Tapi kamu tidak bisa bersikap tidak pantas padaku, atau bahkan memikirkanku. Karena di hatiku, aku hanya akan menganggapmu sebagai teman biasa, jenis yang sangat murni, teman-teman tidak akan punya ide lain. Jadi, tolong jangan berpikiran egois dan pertahankan citra Anda sebagai orang yang jujur. Kenzi Harimurti mengangguk dan berkata, ya, tidak seperti itu. Saya melihat aula bar lantai bawah cukup besar, dan ada banyak sofa D. Mengapa saya tidak menemukan D untuk menghabiskan 1 malam, dan Anda tidur di ruang kerja ini sendiri? Itu tidak perlu, asalkan Anda jujur dan tidak melakukan apapun padaku, itu bukan masalah besar jika kamu bersamaku semalaman. Dian Utami berkata, tapi kamu harus berhati-hati. Jika itu terjadi, saya katakan untuk berjaga-jaga, jika Anda ingin menyelinap pada saya akan menelpon saudara perempuan saya dan memperbaiki Anda dengan keras. Sudah saya katakan sebelumnya, saudara perempuan saya bukan perang yang baik, dia menjalankan bar di sini, dia tahu banyak teman sosial, selama dia menelpon hanya beberapa orang, kamu tidak bisa makan dan berjalan-jalan lagi. Jadi ketika kamu pergi tidur di malam hari, kamu harus jujur dan tidak bertindak gegabah. Apakah kamu mendengarku? Dia tersenyum dan menepuk bahu Kenzi Harimurti dengan ekspresi percaya diri. Melihatnya seperti ini, Kenzi Harimurti tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak peduli tentang menjadi seorang gadis cantik, apalagi yang perlu dikhawatirkan, tidak apa-apa. Meskipun pil ajaib yang diberikan Kenzi Harimurti memberi nafas lega kepada ayahnya yang sekarat, Nindi Slay tahu, Kenzi Harimurti dengan jelas mengatakan bahwa pil ini, yang disebut pil kebangkitan, tidak dapat mencegah ayahnya dari kematian, hanya untuk mendapatkan waktu untuk penyelamatan. Nindi, di mana Kenzi Harimurti itu? Jaka Tanuji sekarang mulai percaya bahwa pemuda bernama Kenzi Harimurti benar-benar memiliki keterampilan medis yang baik, dan pil yang dia berikan sudah cukup untuk membuktikan keterampilan medisnya. Jika dia sendiri, Rio Slay hanya akan mati di meja operasi, dan tidak mungkin baginya untuk bernafas. Saya tidak tahu di mana dia. Mungkin karena gempa, tidak ada sinyal di ponselnya. Saya telah meminta saudara kedua dan yang lainnya untuk pergi ke tempatnya untuk mengundangnya. Nindi Slay melirik arlojinya dengan cemas. Sudah berjalan selama 1 jam dan belum mendengar kabar dan tidak tahu apa yang terjadi. Merasa tidak nyaman, Nindi Slay bangkit dan berkata, tidak, aku akan pergi dan mengundangnya secara langsung. Bagaimanapun, bahkan jika dia memukuli dan memarahiku, dia harus diundang.